Baik, saya lanjutkan ya. Nah, sebenarnya ada yang menarik dari pandangannya Mas ya, Ahmad Rizky Madatila Umar ya. Beliau alumni PhD di Queensland di Australia. Jadi beliau mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam dunia praktis, maka warga Muhammadiyah perlu memahami namanya teologi politik Muhammadiyah. Walaupun secara resmi belum ada ya, belum ada. Kalaupun disebut oleh Buya Syafi'i Ma'arif pada waktu itu di bukunya, itu tidak juga terlalu jelas dalam penjabarannya. Tapi oleh Mas Umar ya, beliau mengatakan bahwa mengacu pada pandangan Prof. Haidar Nasir tentang ini ya, ideologi gerakan Muhammadiyah yang mengacu pada 6 dimensi ya, MKCH, kepribadian Muhammadiyah, kemudian ada Hitah Muhammadiyah, ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ya, dan sistem keyakinan dan hidup Islami dalam Muhammadiyah, maka itu bisa dirumuskan atau diformulasikan ya sebagai teologi politik Muhammadiyah. Mana Mas Zaki? Alhamdulillah, maaf Mas tadi ada Oke. problem. Bisa Baik. dilanjut. Jadi ini yang dari ini ya, saya lanjutkan. Jadi ya, ini ada Mas Zaki, ada pendapat dari Mas Ahmad Rizky Madatila Umar. Beliau adalah alumni PhD dari Queensland University, Australia. Jadi beliau mengatakan bahwa warga Muhammadiyah yang memang ingin masuk ke dalam dunia politik praktis perlu memahami teologi politik Muhammadiyah. Nah, ini mengacu kepada ideologi gagasan gerakan Muhammadiyah yang diucapkan ya oleh Prof. Haidar Nasir bahwa ideologi gerakan Muhammadiyah itu ya mengacu pada 6 dimensi MKCH, matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, Muqaddimah ajaran dasar Muhammadiyah, Hitah Muhammadiyah, ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dan juga beberapa pemikiran-pemikiran formal dalam sistem keyakinan dan hidup Islami dalam Muhammadiyah. Nah, dari 6 dimensi ini kemudian Mas Umar, ya saya mengutip dari beliau saja, karena lagi-lagi saya sebagai pengamat bukan yang backgroundnya politik, ya saya mengutip dari beliau bahwa ada atau formula dari teologi politik Muhammadiyah adalah pertama, ya menjadikan hitah Muhammadiyah sebagai sikap politik. Ya, tadi yang saya katakan di awal, sikap politik atau hitah politik itu hitah Muhammadiyah, yakni menjaga jarak, ya, tapi tidak anti dengan politik. Ya, artinya sebenarnya ini masih ada interpretasi yang bisa dilakukan. Tapi kalau kita pahami dengan seksama bahwa yang dimaksud dengan menjaga jarak adalah tidak bersinggungan dengan kepentingan Muhammadiyah itu sendiri. Ya, jadi kalau kemudian mensoundingkan ya kepada pemerintahan atau berdekatan dengan pemerintahan itu dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Misalkan beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah ya, ketika mengomentari ya beberapa RUU itu perwakilan dari Muhammadiyah itu langsung datang kepada istana. Atau juga ketika Muhammadiyah ke MK untuk melakukan jihad politik tentang air, ya sumber air kalau tidak salah ya, bisa dikonfirmasi. Ya, artinya kita Muhammadiyah sebagai sikap politik, maka warga Muhammadiyah yang ingin masuk ke dalam politik praktis tetap berjaga jarak dengan namanya kepentingan pribadi. Yang kita bawa adalah namanya kepentingan. Kalau kepentingan Muhammadiyah itu artinya kepentingan kemaslahatan umat, bukan namanya kepentingan pribadi, bukan kepentingannya Hasnan, bukan kepentingannya Zaki. Nah, yang kedua, kepribadian Muhammadiyah sebagai moral politik. Ya, kalau tadi hitah Muhammadiyah sebagai sikap politik, kalau kemudian kedua adalah kepribadian Muhammadiyah sebagai moral politik. Apa maksudnya? Kalau di dalam kepribadian Muhammadiyah itu kan ada penjelasan bahwa Muhammadiyah adalah persyarikatan, ya, gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, yang dilakukan dalam 2 bidang, perseorangan dan masyarakat. Nah, artinya adalah
ketika warga Muhammadiyah yang masuk ke dalam politik praktis atau menjadi seorang politisi atau menjadi seorang birokrat, ya, maka apa yang dia lakukan di dalamnya selama melekat jabatan kepada dirinya, maka itu ditujukan untuk gerakan Islam, ya, orientasinya adalah Islam. Islam yang seperti apa? Islam yang amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Maka tolak ukurnya adalah itu, bukan eh, bukan kepentingan ma'ruf, ya. Kalau nama, ya, mungkin ada nama orang ma'ruf, ya, atau kepentingannya siapa, ya. Tapi ini sebagai moral politik, ya. Karena apa? Kalau kita kemudian mengacu kepada kesepakatan, maka sesuatu hal yang buruk itu juga bisa menjadi sebuah kesepakatan, ya. Maka dalam hal ini, agar kemudian jelas poinnya, maka seorang politisi Muhammadiyah yang mungkin sebut seperti itu memegang teguh, ya, bahwa Islam, ya, Islam yang mendakwahkan gerakan amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai kiblat kita, sebagai acuan kita. Kemudian yang ketiga, ya, mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah sebagai dasar perjuangan politik. Ya, kalau mungkin bisa dilihat di poin-poinnya di mukadimah anggaran dasar, itu ada hidup manusia harus berdasarkan tauhid, hidup manusia itu bermasyarakat, hidup manusia itu harus mematuhi ajaran agama Islam, kemudian harus menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam, kemudian ittiba Rasul, dan kemudian melancarkan aum dengan ketertiban organisasi. Nah, tadi yang saya katakan, ya, orang yang masuk ke dalam dunia politik praktis bukan mengacu kepada kepentingannya sendiri, tetapi kepada kepentingan kemaslahatan umat. Kalau kemudian bicara tentang masyarakat yang lebih luas, maka adalah masyarakat itu sendiri, ya, baik dia Islam ataupun di luar agama Islam. Kemudian yang keempat adalah menjadikan tajdid sebagai visi politik, ya. Tajdid itu kan artinya pembaharuan. Nah, kalau kita bicara tentang dunia politik, itu bagian dari al-umur dunyawiyah, ya, dari sesuatu hal yang itu sebenarnya bukan tugas dari kenabian. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, ya, memiliki kans untuk melakukan pembaharuan, ya. Kalau ini menjadi domainnya Nabi, tentu ini menjadi ta'abudi, nggak boleh ta'akuli. Jadi harus sami'na wa ta'na. Kalau kita katakan, ya, harus formatnya tidak boleh republik, tidak boleh, ya, maksudnya itu, ya, paham ya Mas Zaki, ya? Ya. Nah, tapi karena politik itu, ya, adalah konteksnya bukan bukan tugas dari kenabian, ya, karena urusan dunia, maka kita sebagai umatnya perlu melakukannya pembaharuan, tajdid, ya. Dalam konteks ringannya, ya, kalau misalkan eh, dalam merumuskan satu undang-undang, ya, ataupun satu ketetapan, itu ada dinamika ataupun lobby-lobby yang tidak perlu atau bahkan mencederai norma atau bahkan syariat, misalkan harus membayar, harus kemudian sesuai dengan siapa yang meminta, maka bagi warga Muhammadiyah yang ingin masuk ke dalam politik praktis, maka harus tajdid, ya, sesuatu yang lama, ya, sistem yang lama di dalam dunia politik yang itu adalah ingkar ataupun buruk, maka dilakukan pembaharuan, ya. Mungkin kita bisa contoh juga, ya, beberapa partai politik yang dalam menentukan calon DPR ataupun DPRD-nya itu tidak menggunakan mahar, ya. Kita bisa apresiasi itu sebagai sebagai sistem yang baik, ya. Tapi ini satu tren umum, karena hanya beberapa partai saja yang kemudian tidak menggunakan mahar. Ini saya berdasarkan beberapa cerita saja, ya, dari teman-teman yang memang kebetulan maju ke dalam pemilihan legislatif. Ada yang kemudian dimintai mahar, ada yang kemudian tidak dimintai mahar. Nah, kalau kemudian, ya, ketika di awal sudah dimintai mahar, tentu akan orientasinya adalah bagaimana mengembalikan, bagaimana kemudian mendapatkan kembali apa yang sudah dikeluarkan, ya, dan itu sangat manusiawi. Tapi walaupun ini manusiawi, outputnya bisa menjadikan seseorang itu korupsi ataupun suap menyuap.
Kemudian yang kelima adalah menjadikan semangat Al-Maun ya sebagai misi politik. Ingat ya dulu Mas Zaki ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu mengulang-ulang mengajarkan surat Al-Maun ya. Kenapa diulang-ulang? Karena para muridnya sebatas memahami secara teks dan redaksi maknanya saja. Tetapi apa? Tetapi belum diimplementasikan. Nah, maka dengan semangat yang sama, semangat Al-Maun ini menjadi misi politik bagi warga Muhammadiyah yang ingin masuk ataupun terjun ke dalam politik praktis, maka Al-Maun ya, apa itu? Paling sederhana ya menghilangkan atau mengentaskan kemiskinan ya. Kemudian tidak saja menghias dirinya dengan ibadah, tapi pro dengan kaum yang tertindas, kaum yang lemah ya. Nah, yang terakhir adalah menjadikan masyarakat utama ya dari tujuan Muhammadiyah, masyarakat utama itu sebagai cita-cita politik ya. Jadi cita-cita politik itu bukan saya menjadi orang yang terkenal, saya menjadi orang yang bisa menentukan kebijakan sesuai dengan kemauan saya, bukan seperti itu. Tapi cita-cita politik khususnya ya bagi para politisi Muhammadiyah adalah menciptakan masyarakat yang utama ya. Kalau penjabarannya itu adalah ya sejahtera, aman, damai, makmur dan bahagia ya. Jadi seperti itu. Ini saya tegaskan bukan pandangan dari saya ya. Saya mengutip dari Mas Umar ya. PhD dari Queensland University Australia. Begitu, terima kasih. Setelah ini mungkin tanya jawab atau mungkin sharing-sharing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Zaki. Oke, terima kasih banyak Mas Afnan. Wah, ini keren banget materinya tentang arah gerak politik Muhammadiyah. Terus ada berbagai macam partai pengikut Muhammadiyah itu biasanya ngikut beberapa partai, ada yang nasionalis, ada yang sekular, ada yang Islam, terus ada 6 aspek dari kutipan Mas Asnan tadi. Nah, ini Mas, ada yang bertanya Mas, penyiar kita juga ini sepertinya. Tapi udah, oh ini, saya mencatat nih. Kata beliau, gimana pendapat Mas Asnan untuk pengurus-pengurus Muhammadiyah yang terang-terangan mendukung dengan membawa nama persyarikatan gitu. Pendapat Mas Asnan tentang orang-orang pengurus itu yang membawa nama-nama persyarikatan dalam mendukung gitu. Kalau di saya udah kan tadi keluar ya Mas. Sekarang tapi nggak bisa melihat komenannya, tapi udah saya catat. Jadi Oke. Ya, kalau saya pribadi ya tidak terikat dengan PCM Turki. Muhammadiyah itu terlalu besar untuk diikatkan dengan satu orang. Ya, kalau mendukung itu kan akan terikat dengan satu orang, akan terikat dengan satu partai kalau memang itu partai. Muhammadiyah terlalu besar untuk dikaitkan dengan sesuatu hal yang kecil. Ya, Muhammadiyah berdiri kapan sih? Ya, Muhammadiyah dengan Indonesia duluan mana sih? Ya, Muhammadiyah perannya dengan tadi yang saya sebutkan dengan individu ataupun dengan partai tadi, mana yang lebih besar? Ya, artinya apa? Ketika dalam persoalan dukung-mendukung, mengataskan nama Muhammadiyah, bagi saya pribadi itu sama dengan yang mengkerdilkan Muhammadiyah itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mendukung sebagai seorang pribadi, tapi menggunakan embel-embel Muhammadiyah, berarti tidak ada kepercayaan dirinya tentang nilai dari dirinya sendiri. Karena dia perlu Muhammadiyah untuk menjadi besar. Dia perlu Muhammadiyah untuk kemudian didengarkan. Ya, kenapa tidak menggunakan namanya sendiri? Ya. Nah, itu mungkin pandangan saya saja. Karena apa? Sebenarnya perlu kita sikapi juga seperti ini Mas Zaki. Pimpinan pusat Muhammadiyah memang secara
posisi tidak pernah konfrontasi langsung dengan politik. Tetapi ada yang coba mungkin membayangkan, ada yang coba mendorong kenapa tidak mencoba lebih hiperaktif ya dalam dunia politik. Sebenarnya kan sudah pernah dilakukan di zaman Prof. Din Samsudin ya, di periode keduanya Pak SBY. Waktu itu saya ingat, saya usia berapa itu ya? Mungkin sanawiyah atau aliyah. Eh, Muhammadiyah atau mungkin secara sikap pribadi dari Prof. Din Samsudin yang mendukung Yusuf Kala pada waktu itu. Ya, jadi Yusuf Kala maju untuk menjadi capres ya. Yang pertama kan SBY JK, kemudian yang kedua SBY dengan Budiono, JK saya lupa dengan siapa pasangannya. Tapi secara pribadi Prof. Din Samsudin lebih kepada JK waktu itu. Dan kemudian ketika JK kalah, SBY menang dalam satu periode ya, periodisasi kepresidenan SBY, ini saya bisa salah, SBY tidak melirik Muhammadiyah. Ya, yang paling terlihat tidak memasukkan menteri dari Muhammadiyah ataupun beberapa ya Muhammadiyah tidak terlalu dilibatkan secara utuh. Itu ada ada historinya, ada buktinya, bisa dicek ini semua. Nah, maka saya lebih sepakat kepada Prof. Haidar Nasir. Walaupun satu kelompok tersendiri mungkin akan sedikit gemes. Kenapa sih Prof. Haidar tidak tegas menentukan sikapnya? Ya kalau bilang Jokowi, Jokowi, kalau bilang Prabowo, Prabowo, kalau bilang Ganjar, Ganjar, kalau bilang Anies, Anies. Kenapa tidak kemudian setegas sebelum-sebelumnya? Nah, ini sebenarnya satu permainan satu seni yang sangat amat baik yang ditunjukkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena apa? Menang kalah itu sesuatu yang relatif. Siapa saja bisa menang, siapa saja bisa kalah. Tetapi kalau Muhammadiyah mendukung sedari awal, ketika belum ada siapa yang diketahui menang ataupun kalah, maka setelah Pilpres selesai dan kebetulan ternyata mendukung yang kalah, maka yang menang kalau kemudian legowo ya tidak akan melirik seperti zamannya Pak SBY dulu. Kalaupun yang menang ya tidak ada menjadi soal juga. Muhammadiyah juga tidak terlalu mengepentingkan menjadi menteri juga. Artinya itu. Maka saya secara pribadi mendukung sikap politiknya dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang sekarang, yang Prof. Haidar Nasir, yang memberikan kebebasan untuk warga Muhammadiyah, ya, tentu dengan pertimbangan tadi ya saya katakan ada MKCH, ada kepribadian Muhammadiyah, ya. Kalau ternyata para capres ataupun para caleg tidak sesuai dengan yang kita punya tadi, ya, tidak sesuai dengan MKCH, tidak sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah, misalkan tidak pernah sholat, ya, kemudian apalagi tidak pro dengan rakyat kecil ya tadi ya Al-Maun ya dan lain sebagainya. Maka kita punya pegangan untuk memilih ataupun kita punya pegangan untuk dipilih nantinya. Jadi begitu. Oke. Saya sebenarnya juga setuju dengan yang pimpinan pusat Muhammadiyah yang Mas Haslan katakan tadi. Soalnya kalau misalnya ini pendapat saya, kalau misalnya kalah gitu, Muhammadiyah kan terlalu besar gitu. Ada ribuan universitas, pokoknya kontribusi Muhammadiyah di Indonesia tuh udah gede banget gitu loh ya Mas. Nah, kalau misalnya tercoreng dengan 1-2 orang gitu kayaknya ya sayang banget. Nah, itu saya setuju dengan yang kata Mas Haslan tadi. Seperti itu. Oke. Mungkin nggak ada lagi yang bertanya Mas. Mungkin bisa sedikit closing statement dari Mas Haslan untuk menutup PC4 episode 56 minggu ini Mas. Sedikit closing statement mungkin. Baik, mungkin lebih kepada ini ya, harapan ya. Harapan. Karena politik ini kan sebagai satu media, sebagai satu alat yang memang orang yang ketika sudah memegang politik ini ataupun jabatan politik, dia punya wewenang yang besar untuk
menentukan sebuah keputusan. Dan itu bersinggungan langsung dengan nasib dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, bil khusus ya bagi teman-teman saya yang memang ataupun senior-senior saya yang memang ingin terjun ke dalam dunia politik, tadi ada sekiranya 6 atau menjadi politisi Muhammadiyah yang tidak menjadi petugas partai ya, tetapi menjadi petugas dari Muhammadiyah. Boleh di partai Islam, boleh di partai yang didirikan oleh orang Muhammadiyah, boleh didirikan oleh orang Muhammadiyah ya. Seorang Muhammadiyah itu apa? Yang memegang prinsip atau yang menyetujui dari nilai-nilai ataupun tujuan dari Muhammadiyah. Begitu. Terima kasih dari saya. Semoga Pilpres di Turki lancar, Amin. Pilpres di Indonesia lancar, tidak Amin. ada polarisasi yang kemudian memecah belah rakyat atau mungkin yang sayangkan harus memecah belah umat Islam. Begitu. Oke, itu mungkin sedikit closing statement guys dari Mas Hasnan. Nggak apa-apa kita sebagai warga Muhammadiyah mengikuti politik, tetapi setidaknya menjaga jarak dan memegang teguh 6 aspek tadi, gitu. Tetap mementingkan umat, jangan mementingkan pribadi. Mungkin sedikit itu rangkuman. Oh ya guys, pada hari ini narasumber kita, senior kita sedang berulang tahun nih. Barakallahu fi umri, Mas Hasnan. Semoga Terima kasih. lebih lanjut dapat bermanfaat bagi. Udah bermanfaat sih Mas, tapi tambah. Oke, mungkin itu sedikit dari saya dan saya akhiri PCN Facts pada minggu ini episode ke-56. Untuk teman-teman sekalian, stay tune terus PCN Tab ada setiap hari Minggu ada setiap Sabtu di tiap pekannya jam 3 sore dan jam 7 malam di waktu Indonesia bagian barat. Gitu. Akhirul kalam nun wal qalami wa yasrun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasnan. Ya, kasih Mas Aki.